Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kenapa sih ternyata masalah disiplin positif ini masih menjadi topik yang hangat selalu di setiap sekolah gitu. Selama ini kita mengira semua sekolah itu sudah melaksanakan proses disiplin, tapi nyatanya kita masih sering mendapatkan siswa kita hanya disiplin saat ditegur, tapi kemudian dia mengulangi lagi. Selalu seperti itu. Mungkin ada beberapa siswa yang berdampak bagus gitu, akan melaksanakan terus, teringat terus nih. Tapi ada juga sebagian besar siswa kita, contoh kecil aja, dia akan membuang sampah di sekolah pada tempatnya. Begitu keluar dari sekolah, dia akan langsung membuang sembarangan tanpa merasa perbuatan itu salah nih. Nah, ini dampak dari nilai-nilai positif apa yang selama ini ternyata kita kurang atau tidak tepat menerapkan ke siswa. Oke, sebagai awal nih. Nih, ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus ada juga katanya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Oh, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ternyata ada beberapa, selama ini kita kurang tahu gitu, ternyata penghargaan juga Bapak Ibu ternyata itu tidak berdampak pada motivasi anak untuk melakukan hal positif. Nah, selama ini kita merasa penghargaan itu akan kita berikan supaya dia motivasi dia terus melakukan hal baik gitu. Ternyata ada bagian dari penghargaan itu yang ternyata tidak menumbuhkan motivasi dari diri sendiri gitu. Nah, karena dia motivasinya hanya untuk meraih penghargaan. Ada beberapa siswa ternyata itu kurang efektif berdasarkan penelitian. Nah, ini kita masuk dulu nih ke perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Ada kasus seperti ini. Kita punya secari kertas tentang sebuah rahasia besar di tangan kita gitu. Kita kepal, terus teman kita ini yang si B, kita akan mencoba sekuat tenaga nih merayu. Semuanya Bapak nih yang punya kertasnya di tangan Bapak nih, di tangan kanan ya. Saya akan merayu, itu adalah hal besar dalam hidup Bapak Ibu, rahasia gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau sudah dirayu akan membuka nggak kepalan itu? Kalau Bupur, ayo Bupur. Gimana Bupur menurut Bupur? Bupur menyimpan kertas rahasia dalam tangan Ibu. Terus saya akan merayu Ibu untuk membuka kertas itu supaya saya baca. Menurut Bupur akan buka atau enggak? Enggak, oke. Kalau Elna akan membuka apa enggak? Enggak juga. Bu Norita Sirait. Bu Norita ini punya secari kertas, di dalamnya terserahlah rahasianya apa gitu. Saya akan merayu Ibu untuk membuka dengan segala. Terus juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu kita semua, diri kita yang memegang kontrol. Diri kita sebagai siswanya yang memegang kontrol, dia mau menerapkan itu apa enggak. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata semua itu hanya ilusi kita selama ini. Siswa itu kita ancam, kita hukum, dia akan berubah jadi baik. Ternyata tidak. Karena perubahan dari dalam diri itu hanya kita sendiri yang mau berubah baik apa tidak. Ternyata seperti itu. Nah, ada siklus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita mengatakan ke siswa, pandangan kita ini benar gitu. Nah, padahal kita tidak melihat dari sisi siswa, cara dia berpikir, apalagi di perbedaan zaman sekarang Bapak Ibu ya. Cara kita berpikir itu kita ngeras. Kita ini yang benar, tapi tidak mengetahui sisi dari dia. Kenapa sih dia sampai berbuat seperti itu? Kita tidak memahami
memahami kenapa, ada apa. Nah, gitu. Itu yang kadang tidak kita lakukan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal siapa tahu ternyata dia melakukan kesalahan itu ada tujuannya sebenarnya. Ada yang tidak dia dapatkan dari luar, dari rumah mungkin. Nah, tapi kita hanya judge sementara yang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, teman-teman. Orang lain bisa mengontrol saya, kita. Padahal hanya Anda yang bisa memiliki kontrol, seperti yang saya contohkan tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal membujuk siswa, maka kita akan memaksa, gitu ya. Nah, padahal harusnya kita ada kolaborasi, konsensus, gitu ya, musyawarah dulu, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah. Selama ini kita merasa, kita sudah benar nih, kita benar nih menyatakan siswa dengan hukuman segini, kita menyatakan dia salah begini. Padahal model berpikir yang bagus adalah sesuai teori kontrol, itu adalah menang-menang, win-win solution gitu. Dari segi siswa dia mendapatkan pencerahan yang bagus dengan harapan dia mengerti, dan kita pun juga mendapat dampak yang bagus dari siswanya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Bukan berarti kita merasa menang, siswa sudah merasa bersalah nih, dia sudah merasa kita tegur, kita benar gitu. Tapi dari segi siswanya bisa jadi dia merasa sebenarnya rendah diri, sakit hati. Nah, itu berarti kita tidak win-win solution, Bapak Ibu. Jadi kita hanya merasa menang di kita karena kita sudah merasa kita sudah benar, kita menyalahkan dia melakukan kesalahan, tapi dari siswanya tidak merasakan menang. Jadi kita diharapkan dengan teori kontrolnya adalah win-win solution. Siswanya mendapatkan kebermanfaatan, kita pun mendapat manfaat dari siswa kita menjadi karakter yang lebih baik. Seperti itu. Disiplin positif. Kita bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, makna disiplin di sini seringkali kita salah mengartikan. Kita kadang mengartikan disiplin itu erat dengan peraturan, dengan keteraturan, dengan apa lagi? Sesuatu yang maknanya tidak boleh dilanggar gitu. Nah, itu ternyata kita salah selama ini, Bapak Ibu. Padahal makna disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu seperti kata Ki Hajar Dewantara, nanti ada makna dari Ki Hajar Dewantara, itu bagus sekali Bapak Ibu ternyata makna disiplin. Nah, di sini makna disiplin adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, harapannya disiplin itu kata Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Merdeka itu ibaratnya orang itu sudah bukan lagi dia hanya mentaati peraturan, tapi dia sadar kenapa sih dia harus berlaku seperti itu. Kenapa sih dia harus ibaratnya kesadaran itu lahir dari dirinya sendiri. Nah, dia harus berbuat baik itu karena memang keinginan dia untuk mencapai kemerdekaan dan kemuliaan serta kebahagiaan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ternyata makna dari disiplin itu ternyata seperti itu. Orang itu mampu mengontrol dirinya sendiri untuk otomatis berbuat baik, berbuat bagus. Dia mampu memerdekakan dirinya ketika dia berjalan di jalan raya, dia sudah berada di posisi seperti ini gitu. Ternyata itu makna merdeka. Bukan berarti takut pada peraturan, takut pada aturan atau takut dihukum seperti itu. Ternyata kita selama ini masih merasakan makna disiplin itu seperti itu. Takut melanggar aturan. Jadi kita selalu ikut aturan itu takut dihukum. Nah, seperti itu. Kita semuanya memperpanjang SIM itu karena takut ditilang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti harapannya katanya begitu lahir nilai disiplin yang sudah lahir dari diri siswa, maka akan lahirlah nilai-nilai kebajikan universal untuk siswa kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal kita itu sudah tertuang lengkap di profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ada mandiri, keberiman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ternyata ini juga nih, saya baru belajar juga kemarin Bapak Ibu, ada teori motivasi perilaku manusia. Ternyata selama ini kita hanya memperlakukan tujuan disiplin itu dari motivasi eksternal saja. Contohnya untuk menghindari hukuman tadi.
Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, apabila saya melanggarnya itu eksternal katanya. Terus mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nah itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah yang diharapkan tadi adalah untuk motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, diharapkan nanti ke siswa juga kita akan menerapkan motivasi internal ini, Bapak Ibu, supaya mereka bisa paham tuh kenapa sih mereka melakukan disiplin positif. Nah, apa sih yang diharapkan dari dirinya supaya dia mencapai kebahagiaan? Dirinya harus bahagia. Otomatis bukan dirinya saja yang dibahagiakan kalau dia ingin bahagia, tapi orang-orang di samping dia pun harus ikut merasakan bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tidak mungkin hidup bahagia dengan diri kita sendiri, terus kita menyakiti orang lain. Apakah kita bisa bahagia? Tidak kan ya? Jadi kita otomatis menerapkan ke siswa. Jika kita ingin menjadi orang yang bahagia dan merdeka, maka kita juga harus menghargai orang lain, membahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa bahagiakan orang lain jika kita selalu membuli, mengatakan hal-hal yang kasar? Ya, nah itu nanti yang kita terapkan ke siswa, sehingga siswa pun akan merasa bahagia itu bukan cuma dirinya yang meraih penghargaan, tapi juga orang-orang di sekelilingnya turut merasakan kebahagiaan ketika dia berada di antara orang-orang tersebut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan dirinya sendiri. Setuju nggak kita dengan filosofi Ki Hajar ini, Bapak Ibu? Setuju sekali ya. Ternyata kita itu Ki Hajar Dewantara itu filosofinya udah puluhan tahun yang lalu tentang pendidikan, ternyata sangat bagus sekali dan kita baru akan menerapkan di kurikulum Merdeka sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini yang benar-benar menurut saya sangat menggugah dan sangat bagus sekali gitu. Ternyata dari zaman dulu saja Ki Hajar ini sudah begitu hebat, pemikiran-pemikiran tentang dunia pendidikan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ternyata katanya nih kita bahas lagi tentang hukuman dan penghargaan. Kita merasa selama ini dengan menghukum siswa, kita sudah bisa mengarahkan siswa ke positif gitu. Ternyata pengaruh dari jangka pendek, jangka panjang itu kita tidak melihat gitu Bapak Ibu. Saya akan melihatkan nih pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita nggak perhatikan itu. Nah, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Setuju nggak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Nah, mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, katanya seperti itu. Tapi memang benar sih, saya rasa ada beberapa penghargaan itu yang ternyata kurang efektif gitu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, memang kita lihat kadang beberapa siswa kita ya, begitu dia merasa nggak mungkin, saya nggak usah ikut gitu ya. Karena dia udah merasa dia nggak akan bisa dapat penghargaan itu. Nah, itu dampak ternyata dari penghargaan itu. Penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan juga katanya mengurangi ketepatan. Ada riset yang mengatakan bahwa sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitakan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang sebagian lagi tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan ternyata gitu. Ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan karena mereka hanya berfokus mengharapkan penghargaan itu tersebut. Penghargaan juga ternyata bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu, karena orang ketika menerima pembayaran atau menerima penghargaan, maka dia akan berbuat baik. Begitu di luar itu dia akan berbuat seadanya saja gitu. Nah, itu ternyata juga katanya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang adanya hadiah gitu ya. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif
apabila dijanjikan dengan sebuah hadiah. Ini berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu ya. Dan tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Terus ada juga katanya penghargaan bisa menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking yang masih sering kadang kita lakukan ya, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Penghargaan dan hukuman itu Bapak Ibu ternyata hanya berlaku dalam jangka pendek. Nah, jangka pendek mungkin kita menghukum siswa, dia akan baik, tapi ternyata hanya dalam waktu jangka pendek, tidak berlaku dalam jangka panjang. Nah, mungkin dia beberapa waktu dia akan mengikuti. Seperti contohnya mungkin siswa kita yang kemarin mengisap HP, ngepet itu kita hukum, kita ancam seperti ini. Tapi ternyata Bapak Ibu itu hanya berlaku beberapa minggu, karena beberapa minggu kemudian dia akan mengulangi lagi. Nah itu ternyata jangka pendek. Nah, karena itu tidak hadir dari intrinsik dia diri sendiri. Ada. Terus juga katanya, udah ya cukup itu ya mungkin. Tidak, penghargaan itu intinya kurang efektif ternyata. Tapi kita juga sih kadang memang perlu memberikan penghargaan kepada siswa gitu. Tapi penghargaan seperti apa sih yang harusnya kita berikan? Nah, memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin secara khusus kita secara pribadi aja memberikan penghargaan dia, sehingga biar teman-teman yang lain tidak merasa iri gitu. Atau beri pengakuan secara pribadi, atau beri pengakuan kepada semua murid Bapak Ibu secara bergantian. Hal-hal kecil yang kita kira-kira bisa mengakui keberadaan dia gitu loh. Dan ternyata itu sangat bagus sekali katanya. Beri pengakuan secara konsisten, artinya jangan hanya sekali-sekali, tapi memang kita lakukan gitu. Fokus pada proses yang dia lakukan. Contohnya ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, dia dengan diucapkan seperti ini akan merasa dihargai sekali ya Bapak Ibu ya, walaupun tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk hadiah, tapi penghargaan dalam bentuk motivasi dalam dirinya. Nah, insya Allah ini akan terus terjaga. Dia merasa dirinya berarti gitu untuk orang lain. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ternyata hal-hal kecil gini jarang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti perlahan-lahan kita belajar untuk memberikan ini kepada siswa kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kadang kita juga perlu memberikan apresiasi seperti ini. Ini hal kecil ternyata. Tidak melulu kita memberikan apresiasi kepada yang pintar atau menjawab saja, yang maju ke depan bagus bisa. Ternyata ada hal-hal kecil yang bisa. Kemarin contohnya saya juga memberi penghargaan. Ternyata siswa ini padahal kan paling lemah juga tuh di kelas 8. Tapi begitu saya kasih tebak-tebakan logika, karena kita lagi belajar computational thinking, belajar menyelesaikan masalah. Ketika saya kasih masalah, teman-teman yang lain itu malah nggak ngerti loh dengan teka-teki yang masalah saya kasih. Ternyata dia yang paling troublemaker bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dia dengan bangga yang sekali, selama ini kan selalu dapat cibiran ya, dapat cibiran dari teman, dari guru-guru. Begitu bangganya dia kemarin itu dapat berhasil meraih mengerjakan teka-teki itu, luar biasa. Ternyata hal kecil yang berdampak siswa. Nah, sekarang nih ternyata Bapak Ibu ada beberapa kasus di sini contohnya nih. Ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan berarti yang kita berikan karena dia melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi apa? Konsekuensi apa Bu Sugi? Itu harus kalau hukuman itu harus dilakukan. Konsekuensi itu apa hal yang harus dilakukan anak, tetapi tingkatan rasanya dia hanya tidak sampai merasa tersakiti. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ada perbedaan ternyata hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya coba tanya ke Bapak Ibu, ada kasus di depan.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Betul sekali, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Dan alhamdulillah kita tidak melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Iya betul, konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, betul, ini hukuman. Nah, coba lihat yang terakhir ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Iya, PJOK. Ya, oke, ini adalah konsekuensi karena dia PJOK, dia harus mengikuti pemanasan, dia lewat. Oke, dia harus lari dulu sendiri. Atau mungkin dalam bentuk lain dia pemanasan sendiri, itu konsekuensi itu. Nah, ini tadi jawabannya. Nah, kenapa sih kadang konsekuensi dan hukuman ini perlu? Waktu ya, waktu. Oke. Tadi bisa dibilang bahwa itu ada konsekuensi karena nyambung. Betul. Relevan. Iya. Iya. Iya, oke, benar. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke. Katanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena memang dari dia harus berlaku itu gitu. Buat anak sakit kalau semuanya hukuman, sakit hati dalam jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu hanya dalam jangka waktu pendek karena dia memang kita berikan pilihan gitu untuk melakukan itu atau tidak. Anak membenci kedisiplinan kalau dihukuman, sedangkan kalau konsekuensi dia akan menghargai disiplin. Nah, terus untuk kalau di hukuman dia berupa paksaan, nah mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk gitu ya. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan karena tidak dihargai. Nah, sedangkan di konsekuensi itu kita menerapkan konsep diri yang baik karena dia sedang membuat apa, kita minta dia untuk melakukan apa gitu. Nah, oke. Nanti untuk ada lagi tambahan nanti untuk restitusi ya Bapak Ibu, nanti akan disambung oleh, tapi ini restitusinya ini pengertian aja. Jadi nanti kita selain ada hukuman, konsekuensi, dan ternyata ada lagi yang lebih bagus yang kita berikan adalah restitusi tadi. Dan ini belum begitu banyak kita lakukan sebagai guru. Dan ternyata bagus sekali Bapak Ibu. Mungkin suatu saat kita bisa praktek di waktu yang lebih lama bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi juga. Tapi nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Kita sambil diskusi dilanjutkan oleh Bu Sugi ya setelah ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu bersedia hadir pada hari ini. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul tadi, kami akan sosialisasi tentang disiplin positif. Nah, seperti yang juga dikatakan Ibu Nurul tadi juga, bahwa disiplin positif itu harus kita bentuk supaya anak-anak itu melakukan disiplin itu bukan karena unsur di luar anak itu sendiri, bukan keinginan anak itu sendiri. Jadi disiplin positif dapat dibentuk kalau itu kita minta sampai nanti mereka dewasa, disiplin positif itu terbentuk, harus kita munculkan dari unsur dalam diri anak, bukan di luar diri anak. Di luar diri anak itu tadi termasuk diantaranya hukuman dan penghargaan. Ternyata selama ini kita mengira bahwa hukuman dan penghargaan itu dapat membentuk disiplin,
ternyata itu hanya bisa terjadi dari unsur di luar diri anak, sehingga apabila posisi orang yang memberikan hukuman tersebut tidak ada atau tidak ada penghargaan di situ, maka anak itu tidak akan melakukan hal itu. Contoh tadi sudah diberikan Ibu Nurul Munawarah tadi ya, bahwa kita menghukum anak, kemungkinan anak itu akan mengulang kembali karena tidak muncul dari dirinya bahwa itu bukan suatu hal nilai-nilai kebajikan yang harus dia lakukan. Nah, itu intinya. Nah, kita di sini SMP Negeri 1 Sampit bisa membentuk disiplin positif siswa apabila kita bekerja sama. Mulai dari kita buat peraturan yang dijadikan nanti keyakinan kelas, sehingga sampai akhirnya menjadi budaya positif. Tetapi itu tidak bisa tanpa kerjasama kita semua. Itu intinya. Nah, sekarang tiba giliran saya tentang keyakinan kelas. Sebelumnya pada saat tahun lalu kita sudah buat kesepakatan kelas. Tetapi sekarang kita akan ganti menjadi keyakinan kelas. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Nah, sebelumnya ini tadi menyambung dengan yang Ibu Nurul katakan tadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kita selama ini menggunakan helm untuk apa Bapak Ibu? Atau apa itu supaya tidak ditilang atau untuk keselamatan? Supaya tidak ditilang berarti itu disiplin negatif atau positif? Negatif karena di luar diri. Tapi kalau untuk keselamatan berarti disiplin positif atau disiplin negatif? Positif karena di dalam diri ingin melindungi diri, sadar bahwa itu salah, sadar bahwa itu untuk diri sendiri. Nah, itu disiplin positif. Nah, termasuk di dalamnya bahwa kita itu tadi harus menjaga jarak dan sebagainya. 5M yang kita lakukan kemarin itu kalau datang dari luar diri kita, waktu kita sedang sendirian kita tidak akan melakukannya. Itu namanya disiplin negatif, bukan disiplin positif yang ingin kita tampilkan. Yang ingin kita lakukan sekarang, ingin kita rubah adalah disiplin positif ada di dalam murid. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa budaya positif SMP Negeri 1 bisa terbentuk apabila dimulai dari peraturan kelas ini yang kita bungkus menjadi keyakinan kelas nantinya. Nah, keyakinan kelas ini perlu didukung oleh lingkungan yang positif. Keyakinan kelas perlu dibentuk didukung oleh lingkungan yang positif. Misal, kita tidak lagi memberi hukuman, tetapi kita memberikan bentuk suatu restitusi yang akan setelah saya. Nah, kemudian dengan seperti itu nanti insya Allah budaya positif dari murid kita akan terbentuk. Dan itu kalau budaya positif sudah terbentuk tidak hanya di SMP ini saja. Nanti mereka setelah terjun di masyarakat diharapkan budaya positif itu tertanam menjadi hal-hal baik yang positif yang akan mereka tularkan ke masyarakat yang lain. Nah, sekarang ini ada dua. Kita sudah buat dulu, kita pernah buat kesepakatan kelas. Dua-duanya tulisannya di sini kesepakatan kelas, tetapi ternyata salah satunya ini adalah keyakinan kelas. Perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas itu menunjuk pada hampir mirip dengan peraturan, sifatnya detail, tetapi kalau yang keyakinan kelas itu lebih universal, sehingga apabila tidak ada hal-hal yang, kalau kesepakatan kelas kan apabila tidak ada tertulis di situ, anak-anak bisa melanggarnya, melakukannya. Tidak ada dalam kesepakatan kami, tetapi kalau dalam keyakinan kelas itu lebih universal, sehingga walaupun tidak tertulis, tapi mereka tahu bahwa itu adalah keyakinan yang mereka ingin tanamkan. Nah, antara dua ini yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan itu? Kalau detail, kalau kesepakatan tadi lebih detail, kalau keyakinan itu lebih universal. Yang mana di antara keduanya? Yang hijau atau yang putih? Hijau atau putih? Putih keyakinan, benar. Itu nilainya lebih universal. Misalnya saling menyayangi. Berarti kalau saling menyayangi, mereka tidak lagi melakukan pembulian, tidak lagi mengejek-ejek teman. Kalau sedangkan yang di sini di sebelahnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kesepakatan. Karena lebih kecil bentuknya, itu universal. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana membuat kesepakatan
kelas. Keyakinan mengubah kesepakatan kelas yang selama ini kita lakukan menjadi keyakinan kelas. Pertama, Bapak Ibu, mungkin seperti kemarin saat kita membuat kesepakatan kelas, kita bisa meminta kepada murid apa sih yang mereka inginkan, kelas bagaimana yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka menuliskan apa yang mereka inginkan menjadi kelasnya, misalnya kelasnya damai, tidak ada yang membuli, tidak ribut. Nah, seperti itu baru kita kelompokkan kesepakatan kelas itu menjadi terlihat, terdengar, atau berperilaku. Misalnya kalau berperilaku itu mereka menolong teman, itu berperilaku. Kalau terdengar misalnya mereka mengucapkan salam, itu tadi. Nah, kemudian kalau terlihat misalnya mereka memberi masukan kepada teman, menolong teman mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita kelompokkan menjadi 3 hal, baru kita buat menjadi kalimat-kalimat yang lebih universal di dalamnya. Ini contohnya, misal seperti ini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini kita lakukan pertama dengan cara menentukan, meminta siswa menuliskan kelas yang diinginkannya. Baru kita kelompokkan, misalnya datang tepat waktu, kalau tidak tampak seperti itu kan sendiri hadir terlambat. Nah, ini dapat kita kelompokkan dengan hormat. Kita menggunakan kata-kata, usahakan jangan menggunakan kalimat negatif untuk memunculkan intrinsik tadi, motivasi intrinsik di dalam siswa itu. Jangan menggunakan kata-kata negatif, karena kita membiasakan kepada siswa bahwa hal-hal negatif tidak kita tonjolkan, tetapi hal yang positif yang kita tonjolkan. Nah, misal seperti ini nih, ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau ada peraturan seperti ini, keyakinan kelas seperti apa ini yang harus kita tuliskan? Kalau mengembalikan mengembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinan kelas apa? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Lebih universal lagi, Bu. Kerapian, menjaga kerapian kelas. Ada lagi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti sifat apa yang kita inginkan tampil di siswa ini? Tanggung jawab, disiplin, boleh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Keyakinan kelas apa? Kalau temannya nanti menuliskan seperti ini, kita akan ubah menjadi kalimat-kalimat keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Damai, saling menyayangi, boleh seperti itu. Jadi itu lebih universal. Kalau damai, saling menyayangi kan itu lebih universal. Mereka tidak hanya mengganggu orang lain, tapi mungkin juga mereka tidak akan berkelahi dan sebagainya. Itu yang dimaksud perbedaan antara kesepakatan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Dia lebih universal sehingga lebih membungkus semua perilaku mereka, tindak tanduk mereka di sekolah. Ini jawabannya. Nah, seperti ini. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, kalimat yang akan kita buat dalam keyakinan kelas nanti. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berkomitmen, lebih tepat ini ya. Menghormati orang lain juga bisa. Nah, kemudian berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelas. Kemudian, yang seru perlu saya tegaskan di sini, jangan banyak-banyak keyakinan kelas yang kita buat untuk anak-anak. Mengapa? Karena kalau semakin banyak, anak-anak akan cepat lupa akan keyakinan kelas yang mereka buat. Kalau mereka lupa, nah bagaimana mereka akan menerapkannya? Untuk sekolah menengah pertama ini cukup maksimal 7 itu sudah banyak. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Sampai di sini, Ibu. Berikutnya saya akan tentang posisi kontrol. Ini tadi sudah dibahas sedikit oleh Mem Lulut. Saya ingin menegaskan kembali bahwa menurut Dr. William Blazer, ini penelitian sudah dilakukan, motivasi intrinsik itu sifatnya akan lama nanti datang kepada siswa dibandingkan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, ini tadi sudah disebutkan juga oleh Mem Nurul bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin kita bisa mengontrol anak-anak setelah kita berhubungan di sekolah ini.
tidak akan terjadi kalau kita melakukan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Karena disiplin itu merupakan tujuan mulia. Apabila orang merasakan nilai-nilai yang ingin kita hargai, maka disiplin akan muncul. Nah, menurut Dr. William Glasser, motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik itu tadi. Nah, kemudian kalau yang motivasi ekstrinsik itu tadi, karena ada peraturan, mereka melakukan itu untuk menghindari hukuman. Karena ada penghargaan, mereka melakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan mendapatkan imbalan itu seperti yang kata Menurul tadi, banyak sekali unsur negatifnya, termasuk mereka menurunkan kualitas kreativitas mereka. Ternyata kalau ada imbalan itu kreativitas mereka betul menurun. Karena apa? Karena tujuannya hanya pada imbalannya saja. Di luar itu mereka tidak akan lagi menumbuhkan jiwa kreatifnya itu tadi. Ya, makasih. Kemudian, tetapi kalau motivasi intrinsik itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada mereka nantinya. Nilai-nilai kebajikan ini seperti contohnya tadi tanggung jawab, menghormati, menghargai, toleransi dan sebagainya. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol yang biasa kita tempatkan sebagai seorang guru. Nah, posisi kontrol ini bisa ada beridentitas gagal dan sukses. Tetapi ada juga yang lebih tinggi. Ada yang bisa membuat identitas kita itu sukses, tetapi juga mengontrol diri. Nah, guru sering menempatkan, kita sekarang refleksi diri deh. Kita ini sering menjadi posisi kontrol pemukul, pembuat rasa bersalahkah, teman atau pemantau atau manajer. Posisi yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer, bukan penghukum. Penghukum itu seperti ini loh. Nih, sini ada contohnya, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu salah, harusnya seperti ini, tidak seperti itu. Nah, itu penghukum. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah itu, sedih loh kamu melakukan hal itu. Nah, saya sedih. Sedih loh kamu bisa sampai seperti itu. Nah, tetapi ada juga posisi sebagai teman. Ayolah, kerjakan. Kan sebentar lagi Nah, itu teman. Kemudian ada posisi pemantau. Kamu tahu kan peraturan sekarang apa? Mengapa kamu melanggar? Harusnya data-data diberikan oleh pemantau. Itu kalau pemantau. Tapi kalau manajer itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nak kamu melakukan hal itu? Kamu tahu nggak itu salah? Harusnya seperti apa nak? Nah, kalau kamu tahu itu salah, bagaimana cara kamu memperbaiki dirimu? Diberikan pilihan. Anak-anak kalau hukuman kan sudah ada nih tertera, tapi kalau pilihan mereka harus menyadari hal itu dan mereka diberi pilihan untuk memperbaiki diri mereka. Bagaimana cara memperbaiki diri mereka? Nah, mudah-mudahan setelah kita melakukan sharing bersama nanti, tidak lagi kita menempatkan diri sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, karena yang ini pasti gagal. Identitas gagal 5 posisi kontrol ini tadi. Kalau kita menjadi penghukum, maka murid akan memberontak atau menyalahkan orang lain, atau yang lebih parah mereka akan berbohong. Contoh, mengapa sih kamu berkelahi? Pas kita berhukuman gitu kan, kamu bisa berkelahi, kamu kan tahu itu salah, sambil nunjuk gitu kan. Anak-anak bisa bohong, dia tadi yang duluan ya. Padahal belum tentu temannya yang duluan. Nah, ini semoga bisa kita hindari lagi. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, misalnya tadi ibu kecewa loh dengan kamu, nah dia akan bilang seperti ini mungkin, oh enggak kan saya enggak gitu, saya gini, dia menyangkal. Nah, kalau kita sebagai teman, dia akan tergantung dengan kita. Ayo dong, kerjakan tugasnya. Akhirnya kita harus mengingatkan terus menerus hingga terjadi timbul ketergantungan. Nah, bagaimana dengan pemantau? Nah, ini tadi yang saya bilang, bahwa anak bisa menyesuaikan diri, tetapi itu nanti akan terjadi bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, dia tidak akan melakukannya.
Nah, bagaimana dengan manajer? Si anak akan menghargai diri sendirinya karena diberi keleluasaan untuk menentukan hukuman apa yang akan dia dapatkan, sanksi apa yang akan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan hukuman yang sakit, apa yang harus dia lakukan agar kesalahannya itu terbayar. Misalnya kalau ada anak yang membuli di media sosial, jadi bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, nak? Anak akan menentukan sendiri bagaimana dia agar bisa memperbaiki hubungannya dengan orang itu, dengan diberikan keleluasaan, dengan diberikan tanggung jawab, dengan diberikan anak itu merasa dihargai. Maka semoga akan muncul di dalam diri anak itu motivasi intrinsik di dalam diri anak itu, sehingga budaya-budaya yang baik itu akan terus berjalan sampai dia terjun ke masyarakat. Nah, apa sih kaitannya posisi kontrol dengan dunia yang berkualitas? Kalau penghukum tadi kan dulu akan dia dibenci anak, kemungkinan dunia itu tidak akan berkualitas lagi. Tapi kalau sebagai manajer, murid akan menempatkan dirinya sebagai individu yang positif, dan dunia kita semoga akan lebih berkualitas. Nah, ini yang berikutnya sedikit lagi. Posisi kontrol juga akan berdampak pada murid, yaitu dirinya akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Karena kita bukan menunjukkan kesalahan kepada murid, memberikan fakta-fakta dan data, tapi kita minta anak tersebut refleksi sendiri. Apa sih yang telah dilakukannya, apa yang salah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Maka anak tersebut bisa melakukan refleksi terhadap dirinya secara terus-menerus. Demikian keyakinan kelas dan posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini diharapkan dapat kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Apa kita sudah masuk kemana, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri agar menjadi posisi kontrol yang lebih baik. Ingat bahwa penghukum dan pembuat rasa bersalah itu indikasi gagal. Tetapi kalau sukses itu teman, pemantau, dan manajer. Tetapi yang paling baik adalah posisi manajer, karena selain sukses, ini akan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Jadi bukan dalam jangka yang pendek. Berbeda dengan posisi teman dan pemantau tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan manajer. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mungkin 10 menit lewat sedikit. Nah, semua rangkaian ini sebenarnya akan berhubungan di presentasi saya. Kenalkan, nama saya Nordiana, saya angkatan CGP angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang akan saya presentasikan hari ini adalah lima kebutuhan dasar manusia. Dari rangkaian itu semua yang tadi dijelaskan, seharusnya saya yang terakhir, kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu. Apabila ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada diri, khususnya anak-anak kita ya, pada anak kita. Oke, yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Apa aja sih isinya? Nah, di sini akan saya jelaskan. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai proses reproduksi untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh anak murid kita kemarin saya jadikan kasus. Misalnya nih, anak ini selalu sarapan pagi. Pada saat itu dia tidak diberi bekal. Maka apa yang terjadi? Untuk memenuhi itu dia akan melakukan hal yang negatif. Kalau tidak memenuhi positif, dia akan melalui negatif. Misalnya mengambil bekal temannya. Dan ini berlaku beberapa kali, ya. Sampai saya jadikan kasus. Nah, inilah apabila kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi. Kita
Kita aja Bu kalau lapar, apa yang ada itu yang kita makan. Tidak terpeduli punya orang atau tidak. Kacang, rambutan, dia gitu. Itu karena kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi. Nah ini adalah kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dipunyai seseorang, yaitu kebutuhan dia terampil, diakui prestasi dan keterampilannya, benar dan ingin dihargai. Kebutuhan ini meliputi itu merasa keberhargaan, pencapaian, dan apabila anak kebutuhan penguasaan yang tinggi, biasanya mereka ingin selalu menjadi pemimpin. Ada yang menonjolkan Bu. Nah dia itu kebutuhan penguasaannya tinggi. Apabila ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi kita lihat adalah seperti pembulian. Dia ingin merasa karena kebutuhan dia tidak, penguasaan dia tidak dihargai, tidak dihormati, maka dia mencari dengan cara lain. Misalnya dia mengatakan temannya gini, menyakiti temannya begini. Dia ingin merasa orang itu merasa takut kepada dia. Dia ingin melihatkan kekuasaannya. Seperti itu, rasa kepemimpinan. Banyak ya anak-anak kita yang seperti ini, kasus ini ada di era milenial. Dan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu adalah kemandirian, mampu mendirikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang berkebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Misalnya nih, dia kebutuhan kebebasannya ini apa ya? Mencoba hal-hal baru. Kita contohnya begini Bu, seperti saya ya, menonton aja anak saya itu saya suruh nyanyi, padahal dia ingin hal yang baru. Misalnya, Mas, saya bisa nggak ikut pramuka ke kemah, itu EKBP lagi. Nah, seperti itu. Apabila kita larang ikut kebebasan ini, maka dia nanti akan berdampak. Dia akan mencoba-coba hal yang lain. Arahkanlah, penuhilah, tapi arahkanlah seperti itu. Seperti kita juga kalau tidak dipenuhi, misalnya kita mau ingin sesuatu, ingin film ini, ingin kemana, ke Bali atau kemana tidak dipenuhi, maka apa yang kita lakukan? Kebutuhan berikutnya adalah kesenangan, merasa senang. Ini adalah mencari kesenangan, misalnya bermain, tertawa, kenikmatan yang didapatkan dari apa yang dilakukannya. Ini sama seperti anjing lumba-lumba, kan mereka suka bermain binatang seperti itu Bu. Nah anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya kesenangannya tinggi, yaitu menikmati yang dilakukan mereka, juga berkonsentrasi tinggi. Apa yang terjadi apabila mereka tidak mendapatkan ini, rasa kesenangan. Nah, seperti ini, dia akan iseng Bu, misalnya menyenggol temannya atau seperti berkelahi, tersakiti temannya, ketawa dia, atau temannya tadi disenggol gini jatuh, ketawa dia. Itu adalah dia memenuhi rasa kesenangannya, padahal itu menyakiti orang lain. Bisa dia memperoleh seperti itu, tapi dengan cara yang baik, jangan menyakiti orang lain. Nah itu ada dampaknya bila kebutuhan kita tidak terpenuhi. Berikutnya adalah sudah selesai ya. Nah ini hanya tips saja, kata-kata yang mungkin bisa memotivasi. Karena kita adalah masa depan, maka tanam dan berikanlah contoh-contoh yang baik saja Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya hanya sekian. Akan nanti disambung lagi oleh Ibu Umi Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
karena Bapak Ibu masih bertahan di ruangan ini. Saya akan menyimpulkan kayaknya nih Bu Sugi ya. Oke, sebelum saya lanjut, tadi Ibu Nurul, Bu Sugi, dan Bu Nurdiana sudah menyampaikan tentang disiplin positif Bapak Ibu. Ada istilah hukuman, penghargaan, kemudian ada posisi kontrol. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini menempati posisi kontrol yang mana? Tadi ada sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Oke, yang merasa sebagai posisi penghukum. Oh, yang merasa sebagai pemberi rasa bersalah. Yang merasa sebagai teman. Yang angkat tangan aja. Yang sebagai pemantau. Yang sebagai manajer. Jarang ya sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi posisi kontrol. Kemudian tadi Bu Diana juga sudah menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin kalau kita melihat anak-anak kita ya, ada yang kebutuhannya mencari kesenangan ya Bu Diana, ada yang perlu kasih sayang. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu karakter anak-anak kita. Nah, saya di sini akan menyampaikan tentang restitusi. Nah, restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sugi tentang keyakinan Ibu. Kalau saya sendiri jujur langsung menjudge anak ya Bapak Ibu. Saya sendiri menyadari, apalagi kalau kita lagi emosi. Nah itu, jadi nggak mikir apa-apa lagi, langsung ngoceh sendiri. Nah ini Bapak Ibu ada segitiga restitusi namanya. Jadi di segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di awal, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sugi tadi. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kalau suatu permasalahan otomatis kita harus stabil dulu, jangan sama-sama tidak stabil ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, kita harus membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Oke, di situ ada beberapa perkataan guru. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? 1. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Apakah sudah kita lakukan hal seperti ini Bapak Ibu? Ini kita kayak jongkok-jongkok. Bagaimana Bapak Ibu tentang menstabilkan identitas? Pernahkah kita lakukan semuanya seperti pasti ya? Ya, pasti. Kan Bapak Ibu guru SMP 1 sudah luar biasa. Oke, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang pertama adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan
permasalahan hidup. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang ada mengajar di kelas saya 7 ruang 7 yang ada namanya Nopreja, sudah tahu ya Bapak Ibu, kira-kira validasi kebutuhannya menurut Bapak Ibu yang mengajar ada di posisi yang mana dia tadi yang sudah disampaikan Bu Diana? Kebebasan, kasih sayang, kesenangan juga. Dia lebih mencari sayangnya, kemudian mencari rasa diterima juga ya Bapak Ibu. Saya itu tiap hari selalu menerima orang pasif. Sehari itu ada sampai 3 sampai 7 kali kelas 7 ruang 7 ke ruangan saya menyampaikan tentang anak itu tadi. Tapi nanti semoga melalui disiplin positif nanti yang akan kita lakukan bersama-sama bisa membentuk disiplin positif anak itu bukan hanya dari luarnya ya Bapak Ibu, tapi dari dalam diri anaknya sendiri. Oke, yang ketiga adalah ini, guru berkata, validasi kebutuhan tadi. Kamu bisa jangan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini ya Bapak Ibu tentang validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi memang kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu adalah tentang segitiga restitusi. Oke, terakhir ada namanya intervensi 30 detik. Pernah mendengar Bapak Ibu? Jadi intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Tadi di sini banyak ya sebagai posisi pemantau ya, walaupun manajernya sedikit. Oke, ini dia. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Ya berarti kembali lagi sebenarnya ya kepada segala sesuatunya kembali kepada keyakinan yang sudah kita buat, istilahnya musyawarah mufakat. Mungkin itu karena waktunya yang sudah kami pakai terlalu banyak, kasihan yang lagi mengajar di kelas. Mungkin itu mohon maaf selama kami memaparkan tentang disiplin positif apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cacing, pendek. Bisa nggak? Coba Sarah. Pakai Sarah ya. Nanti kalau ular gimana ular? Ngomongnya apa? Ngomongnya? Gimana tangannya? Iya, oke. Kalau ngomong cacing? Kita lihat nanti siapa yang salah. Coba ya, 1, 2, 3. Cacing. Ular. Ular. Salah nih. Ayo. Ular. Panjang. Cuma ular sama cacing. Sekali lagi. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Cacing dimakan ular. Pakai tepuk tangan dulu. Ternyata siap-siap konsentrasinya terjaga. Tadi kan dulu mau ngetes konsentrasinya mesti belum hari lalu udah siap kan. Ternyata konsentrasi kalian bagus. Sekarang menurutnya hari ini rencananya mau membuat keyakinan kelas di kelas kalian, gitu ya. Kalian kan sudah punya kesepakatan kelas tuh. Nah sekarang kita mau mengganti menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Kenapa sih harus diganti mem keyakinan kelas? Apa bedanya sama kesepakatan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas kalian bunyinya kan melaksanakan piket kelas dengan disiplin, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, aktif saat belajar, melaksanakan tugas dengan baik, saling menghormati dan menghargai sesama warga kelas. Sudah terlaksana belum? Sudah dilaksanakan atau masih ada yang melanggar nggak? Suaranya samar-samar terdengar. Karena masih ada yang melanggar pasti nih, masih ada kan? Berapa mungkin ada yang masih buang sampah sembarangan yang itu ya. Poin berapa yang melanggar? Nah, ya tidak menjaga kebersihan karena masih banyak yang buang sampah tadi nggak kulit jeruk masih ada yang buang di situ. Apalagi masih ada nggak yang tidak melaksanakan piket males-malesan? Ada. Siapa angkat tangan? Jangan ditunjuk kawannya yang merasa aja. Suka males ya. Ada nggak? Ada nggak? Lalu ada nggak yang masih sibuk kalau guru menjelaskan? Poin berapa tuh masuk di mana? 3. Poin mana? Poin mana? 3 apa? 5? Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti kenapa sih kalian masih ada yang melanggar? Karena menganggap itu sebuah peraturan, ya. Belum diyakini di dalam hati kalau semuanya itu adalah hal baik yang harus kalian lakukan. Nah, bagaimana kalau hari ini kita membuat keyakinan, ya, supaya kalian semakin yakin bahwa sesuatu hal baik itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan ada peraturan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Setuju semua ya? Kita ganti jadi keyakinan. Jadi tetap nanti kita buat kesepakatan itu tetap ada di sana. Nanti keyakinannya juga kita cetak lagi. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Biar diyakini dalam hati seperti keimanan itu. Momennya kita di sini ada yang setuju semua apa ada yang lain? Ada juga yang nggak apa-apa. Berarti kita meyakini seperti agama kita yakin. Oh, agama kita benar ya. Walaupun agamanya berbeda, agama kita benar. Seperti itu juga kita meyakini sesuatu yang baik. Kita yakini dari dalam hati kita lakukan. Sehingga nanti tidak ada lagi tuh pelanggaran kayak males ngambil sampah, males buang sampah keluar, ribut saat guru menjelaskan. Karena kita sudah meyakini supaya enak kelas kita harus kita yakini oh kita melakukan hal ini yang baik. Itu ya. Oke, sekarang saya dulu mau kalian masuk dulu ke Mentimeter. Coba ketik Mentimeter. Udah masuk? Ya? Ada? Sekarang kalian
ingin kelasku itu damai, namanya gitu. Aku pengen kelas impian kalian lah seperti apa? Masing-masing orang boleh berbeda. Boleh, nggak apa-apa. Rama, dingin, Rama dingin namanya ya. Kira dari kelasnya ingin yang dingin, tidak ber-AC. Aku ingin saat tiket kelas tidak ada yang bolos. Aku ingin kelasku itu damai, bersih, aman, dan tenang, dan biasa dan saling menghormati selama warga kelas. Oke, boleh. Risma, aku pengen kelasku orang-orangnya bisa diajak kerjasama. Oke. Anel, aku ingin kelasku damai, asik, nyaman, dan saling menghargai sama warga kelas. Bagus. RRQ Nayaka. Aku ingin kelasku bersih dan aku ingin kelasku tentram. Sama aku pengen dulu. Aku Aku ingin kelasku bersih, seru, keren, dan bekerja sama. Oke. Febri, saya ingin kelas saya bersih, rapi, damai, adem, tidak ribut, dan tidak banyak yang berkelahi atau semacamnya. Dan serius saat belajar. Febri. Bagus. Tanggung jawab dan saling bekerja sama menciptakan kelas yang aman, tertib, dan damai. Mana? Bagus nggak?
Oke, terima kasih semua buat partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Deti Yudita dari SMP Negeri 1 Sampit. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Sampit tentang disiplin positif, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Saya mendapatkan pencerahan untuk menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Saya Nia Kristianti dari SMP 1 Sampit. Setelah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif dan dari teman-teman CGP Angkatan 7, saya mendapat pencerahan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari CGP Angkatan 7. Kenalkan, nama saya Jasmine dari kelas 7 Luna. Kemarin kami membuat keyakinan kelas dan saya sangat senang dan kami harap keyakinan kelas ini dapat kami terapkan. Perkenalkan, nama saya Kinan dari Cujong 5. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas kemarin. Saya harapkan kelas saya aman, bersih, dan nyaman untuk belajar.